محمد صلى الله عليه وسلم وبكرامتكم برشاد وعوث البدو والبلاد الحبيب عبد الحدث ثم أرواح أصحاب رسول الله وأزواج رسول الله وذرية رسول الله خصوصا سيداتنا خديجة الكبرى ثم أرواح جميع ساداتنا علي بلوي من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا المكي المقدم محمد بن علي بعلوي وسيدنا سلطان الأولياء سيدنا الشيخ القادر الجيلاني وأصولهم وفروعهم أن الله يعلن درجتهم في الجنة ويعيد علينا مرقدهم وأسرارهم وأنوار علومهم ونفحاتهم في الدين والأمر سبحانه وتعالى من مشارق الأرض ومغاربها خصوصا أولاد السلام علوم والإسحاق خصوصا سنن الوجود وأصولهم وفروعهم ثم روح سيدنا إمامنا وقدوة الحبيب أبو بكر محمد سلام وسلامه ثم إلى روح سيدنا إمامنا وقدوة الحبيب شيخ بن أحمد بابا كيف وتقضي وسلامه ثم روح أولياء في هذه البلدة كلمة خصوصا سيدنا الإمام الحبيب هاشم بن مسيح بن يحيى تونغان بارغان وسلامه ثم إلى روح شيخ محمد رشاد بن عبد الله البنجاري وسلامه ثم روح الدين والديكم وأمدنا وأمواتكم وأموات سيدنا نعم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, segenap pengurus Masjid Al-Irsyad, utamanya kepada Abah Hadsyadi dan juga kepada Ustaz Abdul Muti. Mudah-mudahan beliau-beliau dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia hingga di akhirat, dan dijadikan anak keturunannya menjadi anak keturunan yang saleh saleh, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ungkapan terima kasih kita kepada Allah. Kembali di malam hari ini kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah di waktu yang sangat mustajab, dengan berkat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan berkat kemuliaan para habaib, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, utamanya dengan berkat kemuliaan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah Al-Haddad dan dengan berkat kemuliaan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar Muhammad As-Segambut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemuan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum ruh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemuan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum ruh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum ruh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya qadatan wa manaman daiman mustamira, amin ya rabbal alamin. Qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma a'lam anna al-mu'min al-basir bid-din ar-rasikh fil ilmi wal yakin والذي يحسن على عمل الله ويجتهد في ذلك بكليته ثم يعتمد على الله وعلى فضله ولا يعتمد على عمله وإحسان إلى آخر ما قال رضي الله تعالى عنه. Minggu kemarin dikatakan oleh Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah Al-Haddad bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan kelompok-kelompok yang beruntung dan kelompok-kelompok yang celaka. Dan hal tersebut
bisa diubah atau ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah Subhanahu wa taala menghapus orang-orang yang askia atau kelompok-kelompok yang celaka diganti dengan kelompok-kelompok yang beruntung, atau Allah Subhanahu wa taala menghapus orang-orang yang beruntung menjadi orang-orang yang celaka, atau Allah Subhanahu wa taala menetapkan ketentuan-ketentuannya itu sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Maka katalah Habib Abdullah, seorang mukmin yang perhatian terhadap agamanya dan keyakinannya sangat kuat di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia selalu berusaha untuk memperbaiki amalnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tendensi lain apapun yang ia harapkan, hanya ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semaksimal mungkin dia berusaha untuk memperbaiki amal. Sebab sebagaimana kita ketahui, orang berbuat baik itu banyak gangguannya. Tidak mudah seseorang untuk beramal baik, karena di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan gangguan-gangguan atau ujian-ujian yang mana orang yang akan beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang akan selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia harus berusaha semaksimal mungkin untuk melalui gangguan-gangguan yang dipasang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Syarat untuk dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, syarat orang untuk mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala, dia harus berusaha. Ketika malas berbuat baik, maka dia harus memerangi dan berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya rasa malas itu kita buang, kita ganti dengan semangat dan giat untuk beramal baik. Setelah dia berusaha semaksimal mungkin beramal baik karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada keagungan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak bersandar kepada amalnya. Seseorang apabila bersandar terhadap amalnya, maka dia termasuk orang-orang yang ujub atau bangga diri. Orang yang bangga diri, kata Nabi Muhammad SAW, al-ujbu ya'kulul hasanat kama ta'kulunal al-hatab. Orang yang bangga terhadap amalnya, orang yang ujub dengan amalnya, itu akan membakar kebaikannya atau akan menghapus kebaikan-kebaikannya sebagaimana api membakar kayu bakar yang kering. Begitu cepatnya kebaikan-kebaikan yang diperbuat oleh seseorang apabila dia ada rasa ujub atau bangga diri kepada kebaikan tersebut. Kita harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada anugerahnya. Sebab ketika seseorang itu berbuat kebaikan, ketika seseorang itu berbuat amal baik, itu tidak lain tidak bukan karena anugerah Allah Subhanahu wa taala, karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, murni karena bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan bahwasanya anna abidan abadallah khamsumi'atin sana, dikatakan dalam kitab ini ada seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 500 tahun.
tidak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, 500 tahun isinya hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika di hari kiamat dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian amal baiknya lebih dominan daripada amal buruknya. Memang dia 500 tahun gawiannya hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja amal baiknya lebih dominan daripada amal buruknya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya abdi udkhulil jannah birahmati. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hambaku, masuklah engkau ke surga birahmati, sebab rahmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang ini ketika orang ini mendengar Allah Subhanahu wa taala memasukkan surga atau mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala karena rahmat Allah, orang ini mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbal bi'amali, wahai Tuhanku, apakah bukan dengan sebab amalku engkau memasukkan aku kepada surgamu? Apakah bukan sebab amalku aku mendapatkan ridhomu, kata orang tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala mendengarkan hambanya seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk menghitung amal sebanyak 500 tahun dengan satu bola mata yang ada pada dirinya. Ketika ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala antara 500 tahun ibadahnya dengan satu bola mata yang ada pada dirinya, maka 500 tahun ibadah tidak ada apa-apanya dengan satu bola mata yang ada pada dirinya, satu kenikmatan berupa bola mata yang ada pada dirinya. Maka dia menyesal, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala sebab rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang perhatian terhadap amalnya dan keyakinannya sangat kuat di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak boleh putus asa dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan dia harus semaksimal mungkin untuk berusaha memperbaiki amalnya dan berusaha agar dia selalu berbuat semaksimal mungkin untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Faqad dhahara annahu la budda min amrayni, ahaduma islahul amal wa tsani al-i'timadu ala Allah dunahu. Dikatakan seseorang ini tidak bisa lepas dari dua perkara. Yang pertama, selalu memperbaiki amal. Sebab kita diciptakan oleh Allah di dunia ini tidak lain tidak bukan, yaitu tujuannya bagaimana caranya kita ini menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara cara untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala yaitu memperbaiki amal. Ikhlas ridha karena Allah Subhanahu wa taala, menjalankan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua, al-i'timadu 'ala Allah, yaitu bersandar terhadap amal, terhadap Allah Subhanahu wa taala, bukan bersandar dengan amal. Kalau kita bersandar dengan amal, berarti kita ujub bangga diri atau kita telah mengambil dari haknya Allah Subhanahu wa taala. Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau pernah mengatakan, bika la nasilu wala budda mika, yakni annana la nasilu bil amal duna fadlillah wala budda minal amal imtithal amrillah. Seseorang ini
tidak bakal sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sebab amal. Sehebat apapun amal kita, sehebat apapun ibadah kita, ketahuilah ibadah tersebut tidak bisa menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Syaikhul Jalani, kita tidak boleh enggak beramal. Sebab amal ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun takdir kita ditakdirkan oleh Allah askia, celaka atau beruntung, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kata Syaikhul Jalani, kita mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Titik. Itu sudah. Yang pertama, tidak boleh kita amal tidak bisa menyampaikan kepada Allah. Sedangkan yang kedua, kita tidak boleh tidak untuk beramal semata-mata karena mengikuti perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qala Syekh Abu Sa'id Al-Kharraj rahimahullah taala, man dhanna ana bil amal yasul fa muta'annin wa man dhanna ana bidun amal yasul fa mutamannin. Insyaallah kita lanjutkan minggu akan datang. Mudah-mudahan dipanjangkan umur Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala dan istiqomahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.